Ini udah lama mau diambil, cuman pas terpaan hari ini. Iya. Sama kami berdiri tanggal 31 Juli 2017, jadi sudah berapa tahun ya, 7 tahun. Nama bank sampah kami adalah Bank Sampah Gading 9. Itu berasal karena kami lokasi ada di Perum Gading Fajar 2, RW 9. Awal mula berdirinya bank sampah adalah keresahan saya terhadap banyaknya sampah-sampah yang terbuang di sekitar rumah, yang misalnya botol, ada karton, ada bekas-bekas bungkus-bungkus, semua plastik-plastik. Kemudian saya juga tertarik dengan lembaga bank sampah ketika itu. Kemudian saya punya ide mengumpulkan sampah-sampah saya pribadi, saya setorkan ke bank sampah besar yang ada di desa Manggasari, itu bank sampah Indo. Kemudian lama-lama saya berpikir apa salahnya kalau kita berdiri sendiri, saya tidak usah nyetor ke mereka. Saya survei lah itu yang namanya bakul sampah, saya survei dulu di mana letaknya, di mana lokasinya, bagaimana caranya. Setelah itu sampah saya setorkan ke mereka sambil saya belajar di bakul sampah bagaimana memilah sampah, bagaimana menggolongkan sampah yang bisa mereka terima, yang bisa didaur ulang dan yang tidak didaur ulang. Dengan ilmu saya yang sedikit itu, saya mengedukasi ibu-ibu yang mau membantu relawan, menjadi relawan bank sampah. Sampai saat ini berjalan 7 tahun, alhamdulillah sudah ada yang Bapak RW yang mendukung saya untuk mendirikan sekedar gubuk bank sampah di lokasi di depan. Nah, itu pun dengan perjuangan yang berat. Sambil terus saya belajar mengedukasi warga, semakin lama semakin banyak nasabah, saya perbenahi semua administrasi yang ada di bank sampah. Walaupun tidak ideal, bank sampah yang ideal adalah yang jumlah pengurusnya tuh minimal ada 8 orang. Saya hanya 4 orang, 2 lansia dan 2 pralansia. Dari tengahnya ini masuk bak-bakan. Ini namanya blowing. Dari plastik yang ada brand-brandnya tuh ini murah banget. Dilepas covernya. Nah, covernya masuk buklek, kalau ini putih masuk buku putih. Apa hambatannya? Banyak hambatannya. Hambatannya pertama adalah karyawan bank sampah. Relawan bank sampah itu susah dicari orang karyawan bank sampah, apalagi relawan, susah sekali. Yang kedua, sedikitnya dukungan dari yang berwenang. Tapi kami tetap konsekuen dan berkomitmen harus jalan terus. Alhamdulillah semua rintangan sedikit-sedikit orang yang tadinya menentang pun akhirnya mereka mendukung. Kita tetap berjalan dengan 4 orang itu.
apa sih tujuannya bank sampah itu didirikan? Pertama, yang paling penting, paling utama adalah mengurangi sampah dibuang ke TPA. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita paling nggak bisa mengedukasi warga bagaimana memanajemen sampah menjadi tidak sampah sembarangan yang tidak bisa yang dibuang dengan begitu aja. Memanage sampah. Jadi ada sampah kering, ada sampah basah, itu kita manage bagaimana memperkecil sampah dibuang ke TPA. Selain sampah kering dan sampah basah, ada minyak goreng, minyak jelantah. Itu yang orang kebanyakan buang di saluran air yang membuat pencemaran. Itu minyak goreng itu sampah khusus ya. Jadi itu yang kita kelola sendiri, kita tampung sendiri dan kita jual ke orang yang benar-benar menerima untuk proses biogas. Dari tengkulaknya itu. Jadi kalau misalnya naik, saya naik lagi sini gitu. Saya buka bank sampah saya mulai jam 9 sampai jam 11 siang. Itu sampah mereka setor ke tempat saya dengan mempercayakan semua timbangannya kepada pengelola sampah. Kita